Halo kawan-kawan semua. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang bertanya apakah ada cara cepat untuk belajar Alkitab. Apakah ada cara cepat untuk belajar Alkitab? Dan terus terang ya, ketika kita belajar kita punya cara yang berbeda-beda seperti itu. Namun setelah saya pikir-pikir bahwa apa yang dimaksud oleh teman-teman itu yaitu pengen cepat ya memahami Alkitab, dan itu sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Nah, di sini saya perjelas dulu ya, supaya tidak salah paham seperti itu. Kawan-kawan, saya di sini itu perannya itu hanya sebagai orang Kristen, sebagai saudara seiman yang juga punya kewajiban membantu saudara yang punya kesulitan seperti ini. Dan ketika saya bisa menjawabnya, saya akan jawab seperti itu. Dan ketika nanti saya tidak bisa menjawab juga, saya akan katakan tidak bisa seperti itu ya, karena saya perhatikan bahwa di beberapa di inbox saya itu ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 30, dan itu isinya itu banyakkan itu ayat-ayat ya, disuruh tanggapi seperti itu. Dan saya janji saya akan tanggapi ayat-ayat itu, dan mohon bersabar seperti itu ya. Dan saya juga minta maaf karena pertanyaan itu sudah 2 minggu masuk dan sampai hari ini belum bisa saya jawab. Kawan-kawan maafkan aku, karena namanya juga sudah berkeluarga, pikiran itu sudah terbagi-bagi seperti itu kawan-kawan. Mohon pengertiannya seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan bersharing tentang cara cepat belajar Alkitab ya. Supaya cepat belajar Alkitab, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya sebelum kita membaca Alkitab itu. Yang pertama atau poin besarnya yaitu fakta tentang orang yang sedang berbicara. Nah, fakta tentang orang yang sedang berbicara. Nah, poin pertama, poin besar ini saya akan bagi dalam beberapa poin lagi. Nah, yang pertama, perhatikan siapa yang berbicara di dalam pasal itu atau di dalam teks itu ya. Apakah itu Tuhan Yesus, apakah itu Rasul Paulus, apakah itu Rasul Petrus, apakah itu Filipus, atau siapa? Nah, jadi harus kita mengerti siapa yang sedang berbicara seperti itu. Yang kedua, bagaimana kondisi hati orang yang sedang berbicara. Nah, ini kita harus paham juga ya, apakah kondisi hati orang yang sedang berbicara, misalnya ya Tuhan Yesus yang berbicara di situ. Nah, bagaimana kondisi hati Tuhan Yesus? Apakah dia itu pada waktu itu sedang marah? Apakah dia itu sedang senang? Atau Tuhan Yesus biasa-biasa saja? Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami kondisi hati orang itu atau keadaan orang yang sedang berbicara di dalam teks yang kita baca, di dalam pasal yang kita baca. Nah, yang ketiga, kita harus mengerti orang itu berbicara dalam bentuk apa. Ya, kita harus mengerti orang itu berbicara dalam bentuk apa. Apakah orang itu berbicara dalam bentuk harfiah, yaitu makna sesungguhnya yang tidak perlu kita tafsirkan, yaitu dalam bentuk bahasa sederhana, kita langsung mengerti, atau orang itu berbicara dalam bentuk perumpamaan, ya, yaitu kadang-kadang ini ya, bukan kadang-kadang, Yesus seringkali ya, Tuhan Yesus seringkali menggunakan ketika bahasa perumpamaan seperti itu ketika sedang berbicara. Nah, ini mengajak kita untuk berpikir, melihat lebih lagi ya, apa makna dari yang disampaikan itu. Atau orang itu berbicara dalam bentuk yang lebih luas lagi. Ya, kalau kawan-kawan pernah membaca kitab Wahyu pasal 1, di situ itu Rasul Yohanes itu susah menggambarkan sesuatu yang dilihat. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan ya. Dan bahkan Tuhan Yesus itu sudah berdiri di hadapan dia tidak tahu. Nah, tapi Tuhan Yesus sudah menjelaskannya. Itu sesuatu yang lebih luas yang perlu kita tafsirkan, yang perlu kita bayangkan seperti itu ya. Nanti nanti di bagian kedua saya akan membahas ini. Nah, berikutnya kita harus mengerti orang itu berbicara tentang apa. Ya. Apakah orang ini berbicara tentang kerajaan surga? Apakah berbicara tentang nasihat?
berbicara tentang teguran atau berbicara tentang misalnya bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup uh, sebagai orang Kristen yang betul-betul taat kepada Tuhan, atau bagaimana uh, perkawinan orang Kristen itu menurut Alkitab seperti itu. Ya, jadi ya nasihat-nasihat seperti itulah. Nah, yang penting kita itu harus mengerti apa yang sedang dibicarakan orang itu. Nah, yang kelima, kita harus mengerti juga apa yang diharapkan. Ya, orang yang sedang mengajar, misalnya Tuhan Yesus, ya, dia sudah mengajar, kita sudah mengerti keadaan hatinya, kita mengerti bahasa apa yang disampaikan, ya, kemudian apa yang diharapkan, ya, misalnya tentang misalnya apa ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali ya sebenarnya. Jadi ketika Yesus memberikan teguran kepada uh, orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebetulnya Tuhan Yesus itu berharap agar mereka itu bertobat, tetapi mereka tidak bertobat, seperti itu ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan oleh pembicara di situ. Nah, kita di sini kita itu diajak berpikir ya, untuk melihat apa ya, melihat apa yang sebenarnya di dalam cerita itu, apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, itu poin besar tadi ya. Nah, yang kedua, poin besar kedua atau bagian B adalah fakta tentang pendengar, atau yang sering kita sebut audiens, seperti itu. Nah, ini juga saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, siapa saja pendengarnya saat itu. Nah, ini kita harus paham siapa saja pendengar yang hadir saat itu. Ya, apakah itu khalayak ramai, apakah itu terkhusus untuk murid-murid, apakah terkhusus untuk jemaat, apakah itu terkhusus ahli-ahli Taurat, apakah itu terkhusus orang-orang Farisi, atau gabungannya, seperti itu ya. Kita harus mengerti siapa saja. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka kita sudah bisa memprediksi apa yang disampaikan dari awal tadi seorang pembicara tadi. Nah, yang kedua, bagaimana respon pendengar. Nah, ketika mereka mendengarkan pengajaran tadi, bagaimana respon mereka? Apakah mereka itu diam saja? Apakah mereka itu marah? Atau mereka sedih? Atau bagaimana? Nah, ini harus kita tahu, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham ini, maka itu akan mempermudah kita. Dan kemudian yang harus kita ketahui juga, yaitu ini poin ketiga, apa isinya, apa isi yang kita baca. Ya, ini poin ketiga ya. Apa isi cerita yang kita baca. Kita harus mengerti, kita itu harus membaca Alkitab itu secara pelan-pelan, kita memahaminya, apa isinya, seperti itu. Nah, ketika nanti di dalam pasal itu kita menemukan ada ayat yang kurang kita mengerti, saya menyarankan teman-teman untuk tidak melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya, melainkan harus kembali ke awal dari mana tadi teman-teman itu mulai membaca dari pasal itu. Nah, tapi bila ternyata juga ketika teman-teman sudah mengulang membaca dan ternyata juga tidak paham ya ayat itu, maka saya sarankan untuk dicatat ayat itu dan ditanyakan kepada teman-teman kita Kristen atau saudara kita Kristen yang lebih mengerti makna itu. Ya, jangan ditafsirkan sendiri supaya tidak bermasalah nanti ayat itu dan kita tidak sulit sendiri, seperti itu. Nah, ini inilah 3 hal yang saya sudah sampaikan. Ini merupakan video bagian pertama ya. Nanti saya akan bahas bagian kedua ya, supaya tujuan saya membuat ini supaya teman-teman itu lebih gampang memahaminya, seperti itu. Jadi 3 poin pertama dulu, kita sudah belajar fakta tentang orang yang sedang berbicara, kemudian fakta pendengar,
dan isi. Ya, kita harus paham isinya apa, seperti itu. Nah, tentu sebelum kita membaca Alkitab, ya, ya kita harus persiapkan hati, hati yang tulus untuk Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran. Kemudian kita berdoa. Ya, kita katakan, Tuhan, aku telah mempersiapkan hati dan pikiranku. Aku mau belajar firman-Mu. Mohon Engkau memberi aku, menuntun aku Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian baru kita mulai membaca itu. Nah, kawan-kawan, cara pertama ini saya selesaikan di sini dulu, dan saya akan lanjutkan nanti masih sambungannya ya di video berikutnya, supaya durasinya tidak terlalu panjang seperti itu ya, supaya juga teman-teman tidak bosan. Nah, jika bermanfaat pelajaran ini kawan-kawan, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kita yang lain juga. Dan jika lo tidak keberatan ya ini loh, jadi kalau tidak keberatan, saya sarankan teman-teman untuk membantu channel ini juga. Silakan di subscribe dan aktifkan loncengnya, notifikasinya, sehingga video-video berikutnya nanti teman-teman langsung bisa menontonnya seperti itu. Dan jika ada yang perlu disampaikan, ya silakan sampaikan di bawah kolom komentar. Saya selalu terbuka untuk itu, dan komentar yang berhubungan dengan pelajaran ini saya akan tanggapi. Dan jika tidak, nanti secara pribadi juga saya akan tanggapi seperti itu ya. Terima kasih kawan-kawan. Silakan nantikan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.